Halo, perkenalkan nama saya Maria Ayu Delvia Jaya dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang terbentuknya national state atau negara bangsa menurut pandangan Tilly dan Marxis. Terbentuknya negara bangsa di belahan dunia diwarnai dengan berbagai dinamika perang dan damai. Terdapat satu peristiwa penting yang dapat menjadi spektrum, yaitu Treaty of Westphalia atau Peace of Westphalia tahun 1648. Nah, jadi perjanjian Westphalia pada tahun 1648 ini merupakan perjanjian yang mengakhiri perang selama 30 tahun, sekaligus berhasil menjadi sebuah tonggak sejarah bernegara secara modern dalam konsep national state dan menjadi permulaan bagi terjadinya suatu sistem hubungan internasional yang disebut Westphalia System. Jadi di sini terdapat dua pandangan dalam terbentuknya national state. Yang pertama yaitu pandangan Tilly, di mana di sini Tilly mengatakan bahwa faktor utama yang menjelaskan perkembangan negara modern adalah kemampuan untuk berperang. Nah, jadi pandangan ini telah bertransformasi dalam skala dan sifat pertemuan militer dibawa dari abad ke-16 dan seterusnya. Misalnya melalui pengenalan bubuk mesiu, penggunaan pasukan darat atau infanteri, dan persenjataan atau artileri dengan terorganisir. Dan munculnya tentara tetap tidak hanya sangat meningkatkan paksaan atas populasi mereka dengan mengembangkan sistem perpajakan dan administrasi yang lebih luas. Nah, karena hal itu tadi sehingga mengakibatkan terpacunya suatu negara untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan melakukan perang seperti yang telah dikatakan Tilly tadi, bahwa perang membuat negara dan negara membuat perang. Kemudian, slide selanjutnya yaitu tentang pandangan Marxis, di mana ia mengatakan a tool used by the emerging bourgeois class. Marxisme adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Awalnya Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Nah, jadi pandangan Marxis ini ternyata memberikan kontras atau perbedaan yang nyata dengan pandangan Tilly tadi, yang dimana Tilly mengatakan bahwa faktor utama perkembangan negara modern adalah kemampuan untuk berperang, sedangkan Marxis menyatakan bahwa kemunculan suatu negara dilihat karena ekonominya. Marxis telah menjelaskan munculnya asal-usul negara ditelusuri kembali ke transisi dari feodalisme atau sistem memberikan kekuasaan pada kaum bangsawan agar bisa mengendalikan wilayah-wilayah yang bekerja sama dengan mereka, ke kapitalisme atau yang merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dengan negara yang pada dasarnya menjadi alat yang digunakan oleh kelas borjuis yang muncul. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang salah satu contoh kasus di dunia mengenai war made the state atau perang membuat negara. Sesuai dengan pernyataan Tilly dapat kita lihat pada sejarah terbentuknya negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia ini terbentuk dari hasil peperangan kaum pribumi dan kaum pendatang yang menjajah negeri. Hal ini tentunya menunjukkan karakter yang sesuai dengan pernyataan Tilly bahwa perang membuat negara. Dan kemudian contoh dari state made the war atau negara membuat perang yaitu seperti yang terjadi antara Palestina dan Israel. Jadi, Palestina dan Israel ini memperebutkan suatu wilayah untuk memperluas negara atau daerah kekuasaannya, sehingga menimbulkan perang yang tak terelakkan. Nah, jadi dari hal ini tercermin karakteristik dari pandangan Tilly bahwa negara membuat perang. Kemudian slide selanjutnya yaitu kasus sebagaimana pandangan Marxis terhadap a tool used by the emerging bourgeois class, di mana ada dua kelompok yang menjadi bagian penting untuk memahami pemikiran Marxis ini. Ia melihat
perjuangan masyarakat dalam pertahanan hidup telah melahirkan dua kelompok, yaitu kelompok borjuis dan proletar. Di sini, Marxis telah memberikan pandangan bahwa sarana dan alat produksi lebih didominasi oleh kelas borjuis dibandingkan proletar. Marx menjelaskan bahwa masyarakat terintegrasi karena adanya struktur kelas di mana kelas borjuis menggunakan negara dan hukum untuk mendominasi kelas proletar. Contohnya, pada zaman sekarang di mana adanya pemerintah sebagai kaum borjuis yang memiliki sarana dan alat atau kekuasaan untuk mendominasi masyarakat sebagai kaum proletar, namun kaum proletar dan borjuis tetap memiliki hak yang sama. Berbeda dengan zaman pemerintah kerajaan kuno dulu, yang mana kaum borjuis benar-benar mendominasi kaum proletar sehingga mengakibatkan ketimpangan kelas dan hak kaum kecil. Saya kira mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.